Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Empat orang pedagang di Pasar Raya Padang dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Satu di antara 4 orang tersebut meninggal Minggu malam di RSUP M. Jamil Padang. Sejumlah pelajar sekolah menengah pertama di Pariaman datang ke sekolah mereka untuk menerima bantuan sembako yang diberikan pihak sekolah. Bantuan sembako ini berasal dari sumbangan para guru untuk pelajar yang berasal dari keluarga kurang mampu. Merasa kasihan dengan penderitaan masyarakat yang terpuruk ekonominya akibat wabah COVID-19, seorang dermawan membagi-bagikan sembako kepada warga kurang mampu di kawasan Pasir Jamba, Kelurahan Pasianan Tigo, Kecamatan Koto Tanga, Padang, hari Minggu sore. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Minggu sore membenarkan adanya 4 orang pedagang di Pasar Raya Padang yang positif terpapar COVID-19. Dalam perkembangan kasus tersebut, 3 orang masih dirawat di RSUP M. Jamil Padang. 1 dinyatakan meninggal Minggu malam. Pedagang terpapar COVID-19 ini diketahui oleh Dinas Kesehatan Kota Padang usai melakukan pelacakan terhadap orang-orang yang pernah berinteraksi dengan penderita COVID-19. Tadi Pak Wali bilang ada 4 orang yang bekerja di pasar. Iya, memang mereka kan setiap orang ini punya pekerjaan, pergi pekerjaannya memang di pasar, dan kita juga tracking sampai ke pasar. Berdasarkan pengalaman penderita COVID-19 yang dinyatakan sembuh, salah satu faktor yang membuat penderita COVID-19 bisa bertahan adalah karena adanya dukungan dari pihak keluarga dan warga sekitar. Sementara itu, untuk menekan penyebaran COVID-19, Kepala Dinas Pasar akan mewajibkan pedagang dan pembeli di Pasar Raya Padang untuk selalu menggunakan masker. Para petugas Dinas Pasar akan melakukan pemantauan selama Pasar Raya Padang beroperasi. Jika ditemukan ada pedagang atau pengunjung pasar raya yang tak mengenakan masker, maka petugas akan langsung menyuruh yang bersangkutan untuk keluar dari Pasar Raya Padang. Pedagang kita wajibkan pakai masker semuanya yang ada dalam pasar. Mungkin hari ini akan kita imbau, lalu dalam batas waktu tertentu bagi mereka pedagang yang tidak pakai masker dan konsumen, maka kita suruh keluar aja. Untuk mempersempit penyebaran wabah COVID-19, pemerintah Kota Padang telah melakukan berbagai cara, mulai dari mengalihkan proses belajar dan mengajar di rumah masing-masing, menetapkan jam malam, serta mewajibkan setiap warga Kota Padang mengenakan masker saat keluar rumah. Pertanggal 13 April 2020, 31 orang warga Kota Padang terkonfirmasi mengidap COVID-19. 2 orang meninggal dunia, 4 orang sembuh, 12 orang negatif dan 1 orang masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Sedangkan hampir 3.000 warga Kota Padang berstatus PPT, yakni orang yang baru melakukan perjalanan dari daerah terjangkit. Robiham melaporkan dari Padang. Sebanyak 42 orang pelajar sekolah menengah pertama Negeri 7 Pariaman Senin siang datang kembali ke sekolah mereka. Namun mereka hadir bukan untuk belajar seperti biasanya, tetapi mereka hadir untuk menerima bantuan dari pihak sekolah bagi pelajar dari keluarga yang kurang mampu. Namun di balik rasa senang karena menerima bantuan, para murid-murid ini rindu untuk kembali ke sekolah, bertemu dengan guru dan bercengkrama dengan teman sebaya. Maklum, para siswa ini hampir 1 bulan berada di rumah dan tak bertemu dengan teman-temannya. Sembako di sekolah. Dari siapa? Dari sekolah. Dari sekolah? Ya, Senang nggak? senang. Kenapa? Bisa bermanfaat. Membantu orang tua. Iya, Sekarang kan libur. Rindu nggak sekolah? rindu. Gimana rindunya? Untuk bisa bermain dengan teman-teman, belajar. Lagi. Ya, itu ketemu dengan guru, dengan teman-teman. Untuk membantu pelajar dari keluarga kurang mampu, pihak Dinas Pendidikan Pariaman menghimpun dana dari para majelis guru. Sebanyak hampir 5 ton beras ditambah minyak goreng dan mie instan diperoleh seluruh sekolah menengah pertama yang ada di Kota Pariaman ini. Mendekati 5 ton beras yang kita bagikan melalui sekolah-sekolah masing-masing, dan itu juga dihimpun
atas inisiatif di antara kepala sekolah beserta seluruh majelis guru. Ini yang sudah kita sampaikan kepada warga lingkungan sekolah masing-masing. Peruntukannya untuk siapa tuh Pak? Untuk siswa dan siswi, orang tuanya yang dipandang oleh sekolah atau dinilai oleh sekolah terkena dampak ekonomi dari wabah virus corona ini. Sejak ditetapkannya peraturan belajar di rumah secara online, hingga saat sekarang, Dinas Pendidikan Pariaman belum tahu kapan aturan tersebut akan dicabut. Karena memindahkan proses belajar dan mengajar ke rumah masing-masing merupakan salah satu langkah pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Pemberian bantuan dilakukan oleh para relawan yang mengantar langsung sembako tersebut kepada warga yang terdampak wabah COVID-19. Kebetulan banyak nelayan yang tinggal di Pasir Jambak yang jarang melaut karena cuaca buruk sebulan belakangan ini. Sembako yang diberikan berupa beras 5 kg, minyak goreng, telur, dan juga masker 2 lembar. Selain untuk kebutuhan harian, diharapkan warga juga memakai masker jika harus keluar rumah. Pemberian ini disambut gembira warga yang mengaku sangat terpuruk belakangan ini akibat dampak COVID-19. Alhamdulillah senang. Terima kasih banyak lah atas bantuannya. Memangnya ada terasa dampaknya corona ini terhadap kehidupan sehari-hari itu? Iya, ada bedanya. Iya, ada perbedaannya. Biasanya kan aktivitas adik kerja, sekarang enggak gitu kan. Ya, itulah dampaknya. Banyak keluhan bagi masyarakat. Pemberian sembako ini sengaja dilakukan karena pemerintah Padang hingga saat sekarang belum juga menyalurkan bantuan yang sudah lama dijanjikan. Padahal warga sudah diminta untuk mengumpulkan kartu keluarga, namun sampai saat ini bantuan yang diharapkan tak kunjung tiba. Sore hari ini kita membagikan sembako, bukan wako, ya dengan isinya itu paket berupa beras 5 kilo, kemudian minyak goreng, ditambah lagi telur, kemudian termasuk kita kasih masker untuk nanti warga banyak yang tidak punya masker, jadi kita bagikan satu persatu. Ini kita berlokasi di Pasir Jambak. Pemberian bantuan sembako oleh dermawan ini dilakukan tidak saja di Pasir Jambak, namun di beberapa lokasi lain di Kecamatan Koto Tangah dan beberapa kecamatan lainnya yang penduduknya sangat rentan dan terdampak ekonominya karena COVID-19. Laude Juhardio Ansa melaporkan dari Padang. Untuk mengisi waktu senggang selama di rumah, seorang warga Pasir Jambak, Kelurahan Pasianan 3, Kecamatan Koto Tangah, Padang, membuat kerajinan dari kertas koa. Aneka bentuk benda bisa dibuatnya dengan kerajinan ini, seperti vas bunga, kapal-kapalan, dan rumah gadang. Beginilah aktivitas Budi Rifai, seorang warga Pasir Jambak, Kelurahan Pasianan 3, Kecamatan Koto Tangah, Padang. Untuk mengisi waktu yang lebih banyak di rumah, sesuai anjuran pemerintah, menghindari keluar rumah selama wabah COVID-19, ia mengasah kembali keahliannya membuat kerajinan dari kertas koa. Kebetulan di rumahnya ada warung kopi yang sering dipakai warga bermain kartu koa. Sisa-sisa kertas koa yang biasanya dibuang atau dibakar, dikumpulkannya untuk dibuat kerajinan. Benda yang dibikinnya macam-macam. Ada vas bunga, kapal-kapalan, hingga rumah gadang. Semuanya dilakukan tanpa keahlian khusus alias otodidak. Dengan mencoba-coba, akhirnya benda-benda tersebut berhasil dirangkainya menjadi hasil kerajinan. Untuk membuat vas bunga dibutuhkan waktu 1 hari. Sedangkan untuk membuat rumah gadang menghabiskan waktu 3 hari. Paling lama untuk membuat kapal-kapalan dibutuhkan waktu 1 pekan. Hasil karyanya hanya dipajang begitu saja di atas meja warungnya. Jika ada pembeli yang datang, Budi tidak mematok harga. Terserah berapa saja sang pembeli memberinya uang. Karena semua ini hanya kerja sambilan untuk mengisi waktu luang. Ini sambilan aja Pak ya? Sambilan ya. Kan kita di warung. Di warung kadang-kadang kita kan banyak duduk. Warung-warung kopi kan. Nah, kita
iseng-iseng aja bikin-bikin itu sambilan aja. Kondisi seperti sekarang ini Pak? Lebih bagus Pak, kita kan tetap di rumah, lebih fokus ke sana lagi. Walau tidak banyak hasilnya kerajinannya laku terjual, namun hal itu sudah cukup baginya karena selain untuk menyalurkan bakat, juga sebagai bentuk kepatuhan kepada pemerintah untuk lebih banyak berkegiatan di rumah agar tidak terjangkit COVID-19. Laude Johardio Ansa melaporkan dari Padang.